Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusnia Saputri dengan NIM A1E119111. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, kali ini saya akan menerangkan pelajaran dari mata kuliah saya, yaitu manajemen konseling di sekolah. Saya di sini akan mereview materi saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang terakhir. Baik, di dalam manajemen konseling di sekolah, yang pertama itu ada pemahaman BK komprehensif. Yang kedua, yaitu ada tujuan program BK komprehensif. Ketiga, ada prinsip pelaksanaan dan pengembangan. Dan yang keempat, yaitu ada komponen program BK. Baik, langsung saja masuk ke konsep dasar program BK. Yang pertama, BK komprehensif. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari komprehensif? Atau apa sih BK komprehensif itu? Baik, saya akan menjelaskan. BK komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan dari program BK komprehensif yaitu untuk mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi siswa yang akan dicapai dan kemampuan para siswa yang sebenarnya di sekolah atau di wilayah tertentu. Lalu yang ketiga ada prinsip pelaksanaan. Nah, baik, di sini prinsip pelaksanaannya yaitu ada 3. Baik, saya akan jelaskan satu persatu prinsip pelaksanaan dan pengembangannya. Yang pertama, subjek layanan adalah semua peserta didik. Lalu yang kedua, yaitu fokus pada kegiatan pembelajaran peserta didik dan mendorong perkembangan peserta didik. Yang ketiga, yaitu konselor dan guru merupakan fungsionalis yang bekerja sama. Baik, saya akan menjelaskan lebih maju sedikit. Di sini terdapat 4 ya. Yang pertama yaitu 4 pemahaman. Yang pertama yaitu pemahaman BK komprehensif. Yang kedua, tujuan program BK komprehensif. Yang ketiga, prinsip pelaksanaan dan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu komponen program BK. Jadi, dari keempat ini saya sudah menjelaskan ketiga. Jadi, saya akan lanjut menjelaskan yang keempat. Yang keempat yaitu komponen program BK. Jadi di dalam BK komprehensif ini, dari komponen tersebut dari komponen program BK komprehensif tadi, yaitu terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu pelayanan dasar atau guidance kurikulum. Yang kedua, layanan responsif. Yang ketiga, perencanaan individual. Keempat, dukungan sistem. Kelima, layanan dasar atau kurikulum bimbingan. Baik, saya lanjut ke perencanaan program bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, dalam perencanaan program bimbingan dan konseling komprehensif ini, penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dari kegiatan asesmen. Apa kegiatan atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Jadi, di dalam menyusun program BK komprehensif di sekolah itu, kita harus melakukan kegiatan asesmen, atau di mana kegiatan itu kita harus mengidentifikasi aspek-aspek yang bisa kita gunakan untuk bahan masukan atau bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun program kita nanti. Lalu, saya akan menjelaskan sedikit
tentang proses penyusunannya. Nah, proses penyusunan program BK di sekolah dilakukan itu melalui 8 tahap aktivitas, yaitu yang pertama, yaitu mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat, menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang kelima, merumuskan tujuan program baik umum maupun khusus. Yang keenam, merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Dan yang terakhir 8, merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Nah, dari adanya proses penyusunan program BK di sekolah ini, dari 8 tahap aktivitas ini, kita harus urut melakukan aktivitas ini. Dikarenakan jikalau tidak urut, kita akan kesusahan karena kita harus bisa mengkaji kebijakan dengan baik, kita harus menganalisis kondisi sekolah juga, lalu kita juga harus menganalisis karakteristik kebutuhan siswa. Jangan lupa kita harus juga menganalisis program, pelaksanaan, hasil dukungan serta faktor-faktor penghambat. Nah, kita juga harus mampu merumuskan tujuan, karena program-program itu banyak sekali. Itu bisa dipisahkan jadi program umum ataupun program khusus. Nah, jadi di akhir itu kita juga harus bisa merencanakan evaluasi pelaksanaan dan kita harus bisa merencanakan keberhasilan program. Lalu, program BK itu juga memuat unsur-unsur. Jadi saya akan menjelaskan unsur-unsur. Yang pertama yaitu di sini terdapat 9 ya. Saya akan menjelaskan program BK memuat unsur-unsur. Nah, program BK memuat unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan BK komprehensif di sekolah, seperti yang pertama yaitu terdapat visi dan misi, kedua terdapat tujuan, ketiga terdapat kegiatan, keempat terdapat strategi atau teknik, yang kelima ada pelaksana dan penanggung jawab, yang ketujuh terdapat waktu, yang 6 terdapat waktu, 7 ada tempatnya, 8 ada biaya dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan, yang terakhir yaitu rencana evaluasi. Lalu kita masuk ke prosedur evaluasi program. Nah, prosedur evaluasi program merujuk pada teknik evaluasi program yang operasional sehingga mencakup urutan tahap-tahap yang dilakukan jika akan melakukan evaluasi program. Nah, saya ingin menambahkan sedikit penjelasan. Jadi, prosedur yang dimaksud itu adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Nah, langkah-langkah pokoknya itu ada 5. Yang pertama yaitu membuat perencanaan yang meliputi. Yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi. Lalu yang kedua yaitu melakukan uji coba. Lalu tahap yang kedua yaitu mengumpulkan data. Dan tahap yang ketiga yaitu ada mengolah data, 4, menafsirkan data, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan. Nah, di sini prosedur penyusunannya itu memiliki tahap ya. Tahapnya yaitu di sini terdapat terdapat 13. Jadi, yang pertama itu harus rasional, kedua harus ada dasar hukum, ketiga ada visi misi, yang keempat ada deskripsi kebutuhan, kelima tujuan, keenam komponen program, ketujuh ada bidang layanan, 8 ada rencana operasional,
Yang ke-9 ada pengembangan tema atau topik. 10 ada rencana evaluasi. 11 ada pelaporan dan tindak lanjut. 12 ada sarana prasarana dan yang terakhir ada anggaran biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tahap prosedur evaluasi program. Dalam prosedur evaluasi program ini, itu terdapat 2 ya, yaitu tahap prosedur evaluasi program kuantitatif dan juga tahap prosedur evaluasi program kualitatif. Nah, di dalam menyusun prosedur evaluasi program ini, mereka memiliki tahap-tahap. Dan di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama dimulai dari tahap prosedur evaluasi program kuantitatif. Nah, di sini terdapat 6 tahap. Yang pertama yaitu menentukan fokus evaluasi. Yang kedua yaitu menentukan cara mengumpulkan data. Seperti data itu bentuknya seperti tes, lembar observasi, lembar inventory, tes ujuk kerja, dan yang lain-lain. Nah, lalu lanjut yang ketiga yaitu ada instrumentasi penyusunan instrumen, uji validitas, dan reliabilitas. Keempat, ada pengolahan data atau uji statistik. Nah, dalam pengolahan data atau uji statistik itu biasanya seperti t-test, chi-square, uji korelasi, dan ANOVA. Yang kelima, yaitu menampilkan hasil penelitian. Nah, di sini hasil penelitiannya itu biasanya berbentuk grafik, diagram, ataupun gambar. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir ini yaitu membuat kesimpulan. Lalu, lanjut ke tahap prosedur evaluasi program yang kualitatif. Nah, di sini terdapat 7 tahap. Yang pertama, yaitu menentukan fokus evaluasi. Yang kedua, menentukan unit analisis. Yang ketiga, menjajaki aksesibilitas. Yang keempat, menentukan cara mengumpulkan data. Yang kelima, kesimpulan dalam bentuk deskripsi. Keenam, menampilkan data dalam bentuk narasi. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir menentukan cara menganalisis data. Oke, kita lanjut ke komponen program BK komprehensif. Nah, di sini komponen program BK pengembangan, profesional konsultasi, kolaborasi, dan kegiatan manajemen peserta didik, yaitu ada pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individu, dan juga dukungan sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan keempat pelayanan ini. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan kembali yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu terdapat komponen program BK. Nah, jadi di antaranya itu komponennya juga ada pelayanan dasar atau guidance kurikulum, sama seperti pelayanan dasar. Kedua, ada layanan responsif. Oke. Yang ketiga, ada perencanaan individual. Itu sama seperti pelayanan perencanaan individu. Yang kelima yaitu ada dukungan sistem. Dan yang terakhir biasanya ada layanan dasar atau kurikulum bimbingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan keempat komponen ini dimulai dari pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Lalu yang kedua ada pelayanan responsif. Jadi, pelayanan responsif ini adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab, jika tidak segera dibantu,
dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Lalu yang ketiga ya, ada pelayanan perencanaan individu. Nah, di sini pengertian dari pelayanan perencanaan individu yaitu bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Lalu yang terakhir, komponen program BK komprehensif yang terakhir yaitu ada dukungan sistem. Dukungan sistemnya apa sih? Nah, dukungan sistem ini adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur. Contohnya seperti teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Lalu di sini ada tahap-tahap kuantitatif. Nah, tadi saya juga sudah membahas tentang tahap-tahap kuantitatif dan kualitatif. Jadi di sini saya akan membacakannya kembali. Tahap-tahap kuantitatif itu ada 6. Yang pertama yaitu menentukan fokus evaluasi. Kedua, menentukan cara mengumpulkan data. Yang ketiga, instrumentasi penyusunan instrumen. Keempat, pengelolaan data. Kelima, penampilan hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, tahap-tahap dari kualitatif ini terdapat 7, yaitu yang pertama, menentukan fokus evaluasi. Kedua, menentukan unit analisis. Ketiga, menjajaki aksesibilitas. Keempat, menentukan cara mengumpulkan data. Kelima, kesimpulan deskripsi. Keenam, data narasi. Dan yang terakhir yaitu menentukan analisis. Lalu materi yang terakhir yaitu ada rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, RAB atau rencana anggaran biaya didefinisikan sebagai perkiraan perhitungan atas banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek. Lalu saya ingin menambahkan penjelasannya seperti fungsi, tujuan, dan contoh sederhananya. Baik, saya akan mulai menjelaskannya dari fungsi rencana anggaran biaya. Nah, di sini fungsi dari rencana anggaran biaya ini ada 4, yaitu yang pertama, yaitu menetapkan jumlah total biaya. Yang kedua, yaitu menetapkan daftar dan jumlah material yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjadi dasar dalam penentuan kontraktor pelaksana. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengetahui peralatan yang dibutuhkan. Lalu, ada dari rencana anggaran biaya ini, mereka memiliki tujuan. Nah, saya akan menjelaskan tujuannya. Apa sih tujuan dari rencana anggaran biaya atau RAB ini? Nah, jadi supaya pemilik bisnis ini tidak hanya merencanakan pengeluarannya saja, melainkan mereka juga harus dapat menganalisis pengeluaran dan membuat perubahan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan dari RAB ini atau rencana anggaran biaya itu supaya pemilik bisnis itu dapat memperkirakan apa saja yang ia keluarkan dan apa yang bisa ia lakukan untuk merubah sistem pengeluaran uangnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi dari analisis pengeluaran uang ini, ia bisa memperkirakan dan ia bisa jauh dari adanya hutang atau pembengkakan. Biasanya
Jika kita tidak mencatat atau menganalisis data pengeluaran, itu akan mengalami pembengkakan akibat pemborosan. Dikarenakan mungkin banyak barang yang tidak perlu atau yang tidak digunakan itu akan terbeli, tetapi kita juga tidak menganalisis dan kita juga tidak menjurnalkan barang-barang tersebut, sehingga akan mengakibatkan terjadinya pembengkakan atau pemborosan. Lalu, saya akan menjelaskan tentang contoh sederhana dari RAB atau yang sering sekali digunakan. Nah, contoh yang pertama yaitu rencana anggaran biaya jalanan. Itu biasanya digunakan pada proyek-proyek jalanan, seperti misalnya pembuatan jembatan atau pembuatan bangunan-bangunan. Yang kedua ada RAB event atau rencana anggaran biaya event. Biasanya ini digunakan untuk event-event tertentu atau acara-acara, baik acara yang kecil atau minimalis maupun rencana yang besar. Lalu ada rencana anggaran biaya organisasi. Nah, jadi rencana anggaran biaya ini tidak hanya digunakan untuk keperluan proyek, tetapi ini juga bisa digunakan dalam organisasi. Contohnya seperti OSIS atau kegiatan di lingkungan masyarakat. Contoh yang terakhir yaitu ada rencana anggaran biaya bisnis. Nah, di dalam bisnis pun rencana anggaran biaya ini juga sangat perlu dan sangat penting supaya para pemilik bisnis ini dijauhkan dari hutang atau pembengkakan dan pemborosan, dan mereka dapat menganalisis pengeluaran serta membuat perubahan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang salah atau ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.